Hmm, setelah sekian purnama, kok nggak qualified aja ya? Terus aku kapan dong qualifiednya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Hai hai hai, ketemu lagi bareng saya Mami Tina Andriani Rabania, salah satu leader IDEA. Kali ini di program apa? Kali ini di program Akademi IDEA. Yeay! Selamat buat teman-teman yang menonton video ini, berarti kalian terpilih untuk mengikuti Akademi IDEA. Program ini spesial buat teman-teman IPC yang ingin move on dari level freelancer ke level qualified, dan juga yang pengen move on dari posisi sebelumnya ke posisi yang lebih growth lagi. Nah, jadi program ini tuh mengisahkan kisah-kisah inspiratif dari para leader IDEA, salah satunya Mami Tina nih, yang akan menceritakan bagaimana perjalanan kami untuk mencapai qualified pertama kami. Mudah-mudahan dengan adanya Akademi IDEA ini, kisah-kisah inspiratif kami ini akan menginspirasi teman-teman untuk mencapai qualified ataupun growth. Penasaran bagaimana perjalanan Mami Tina? Yuk, stay tune! Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita simak ya perjalanan pertama Mami Tina menjadi IPC. Jadi sebelum kita nyimak bagaimana Mami Tina dulu qualified, kita cerita dulu nih, Mami cerita dulu nih bagaimana awalnya menjadi IPC. Nah, pada awalnya jadi IPC itu rata-rata ya sama kayak teman-teman yang lainnya, bahwa pertama tuh biasa lah ya, pengen dapat produk yang gratis, gak usah minta ngerengek ke suami ya. Karena kalau ngerengek ke suami belum tentu diizinin. Jadinya supaya dapat produk gratis, kita gabung jadi IPC. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Mami sebelumnya itu jualan produk edukasi. Nah, Hafizdoll ini tuh adalah produk yang unik, dan saat itu belum ada yang lain yang jual. Jadi kayaknya ini peluang untuk bisa memasarkan, menebarkan manfaat dari Hafizdoll ini. Yang ketiga, nah Mami Tina tuh aslinya tuh kan pengen berkarir tuh, tapi saat itu harus menjadi ibu rumah tangga. Nah, jadinya mencari sarana aktualisasi diri. Nah, disinilah akhirnya memutuskan untuk menjadi IPC. Dan yang terakhir, nah, Mami Tina tuh dulu LDM nih teman-teman. Jadi suami di Jakarta, Mami Tina di Bandung. Nah, salah satu nih, sekalian ya tips buat teman-teman yang lagi LDM, salah satu nih sarana hiburan kita nih dari sepi suami jauh dan dari pusingnya anak-anak di rumah, yaitu pelarian kita apa? Pelarian kita jualan online. Nah, makanya dari situ Mami Tina memutuskan untuk menjadi IPC. Nah, berawal dari niat itu, akhirnya memantapkan diri berniat menjadi IPC setelah gabung di Customer Benefit Program di tahun 2015, teman-teman. Di 15 Januari 2015. Nah, itu memang sengaja ya Mami Tina OCT di tanggal itu tanggal cantik untuk diingat. Nah, OCT tuh dulu harusnya di cabang itu selama 2 hari, tapi ternyata waktu itu Mami Tina hanya 2 jam. Alhasil apa? Gak ngerti. Tapi alhamdulillah karena gabung dengan tim IDEA, qadarullah, alhamdulillah, salah satu rezeki dari Allah ya, ditakdirkan gabung dengan di tim IDEA. Meskipun gak ngerti pas waktu OCT, karena gabung di grup WA-nya, jadi lama-lama ngerti deh aturan mainnya. Nah, tapi dari Januari itu gabung, Mami Tina baru bisa qualified di kuartal 3. Kenapa? Karena pas awal itu Mami Tina masih harus fokus ke studi ya, ngeberesin studi.
baru di kuartal 3 Mami Tina memantapkan diri untuk mengejar qualified. Nah, kenapa akhirnya Mami Tina memutuskan untuk ingin qualified dan kayaknya ingin coba untuk menekuni gitu, fokus gitu di bisnis Tiga Rasa ini, di menjadi IPC ini? Karena teman-teman, dulu saat di kantor cabang itu, kalau kita qualified itu foto kita ditempel di kantor gitu kan. Siapa yang qualified, siapa yang dapet trip itu ditempel. Nah, saat itu Mami nanya tuh kepada Dadang kan ya waktu itu, ini apa sih? Oh, itu karena qualified Bu, gitu kan. Terus ada spanduk besar yang bertuliskan umroh gitu kan. Masya Allah. Nah, dari situ mulai deh, wah ini karena studi udah selesai, tinggal wisuda gitu kan. Akhirnya memantapkan diri untuk yuk mau qualified gitu. Nah, apa saja yang Mami Tina lakukan saat itu? Yaitu nanya sama teman yang sudah qualified duluan. Nanya tipsnya apa gitu, kok bisa sih mereka qualified gitu. Nah, saat itu salah satu teman IDEA yang di Bandung, kebetulan di Bandung, nah Mami nanya, konsultasi gitu, nanya. Nah, salah satu cara yang beliau bocorkan ke Mami agar bisa qualified itu adalah membangun tim. Oke, kalau tadi udah ngomong dibocorin ya, membangun tim, berarti kita sudah masuk ke sesi jalan jurus ninja menuju qualified. Jadi gini teman-teman, jurus ninja Mami menuju qualified itu yaitu tadi, pertama, tanya ke orang yang sudah qualified duluan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu, kita tanya ke orang yang sudah tahu gitu, biar tidak sesat di jalan gitu. Apa sih caranya? Apa sih yang bisa kita ATM gitu? Nah, karena memang Mami senangnya komunikasi sama orang, senang bekerja sama orang, jadi Mami rasa bisa untuk mengeduplikasi cara beliau menjadi qualified untuk membentuk tim. Nah, mulailah saat bulan Agustus tanggal 24 2015 Mami membentuk tim. Jadi caranya ngiklan di Facebook, open recruitment di Facebook. Nah, kebetulan karena branding kita udah bagus ya, jadi udah lumayan terkenal karena Mami sebelumnya juga membranding diri dengan Tina Hafizdoll di postingan-postingan Mami gitu. Jadi kalau misalkan posting nih di Facebook itu selalu nge-branding diri Tina Hafizdoll, kenalan juga Tina Hafizdoll, atau enggak tukeran kartu nama Tina Hafizdoll, nyuruh orang nge-save nama kita Tina Hafizdoll. Nah, dari situ alhamdulillah teman-teman, pas waktu Mami buka iklan itu banyak yang mau ikut, dan rata-rata memang dari rekan-rekan di sebelah ya. Sampai saat itu Mami disangka melakukan gerakan rekrut massal gitu, padahal nggak sebenarnya. Padahalnya karena berteman di Facebook, ngeliat iklan Mami, jadinya ikutan deh di situ. Nah, teman-teman, selain kita posting iklan recruitment, Mami juga dulu melakukan yang namanya blusukan. Blusukan itu buat apa? Blusukan untuk ngerekrut calon resellernya Mami gitu. Jadi sebelum blusukan di Japri gitu, Mami tuh kepoin dulu postingannya. Terus udah kayak gitu, kira-kira nih orangnya cocok nggak sama kita gitu. Ketika wah ini kayaknya orangnya baik gitu kan, kira-kira orangnya sesuai sama target Mami untuk calon mitra Mami gitu, reseller Mami. Nah, itu Mami japri, tanya, kenalan, terus tanyain aktivitasnya, terus diajak. Nah, selain itu juga Mami ngajak customer yang udah pernah beli, langsung Mami ajak menjadi reseller saat itu. Biar apa? Biar mereka dapat komisi atau dapat diskon saat mereka melakukan pembelian selanjutnya. Nah, itu ya teman-teman, cara merekrut Mami itu yaitu posting, terus juga blusukan. Nah, yang selanjutnya juga reseller get reseller. Jadi mereka kalau misalkan ngajak sama Mami dikasih reward gitu. Saat itu Mami sudah melakukan seperti itu untuk memperbesarkan timnya Mami.
ada rekrut, ya ada Bina reseller dong ya. Nah, kalau sekarang mah senang teman-teman, banyak yang namanya kelas-kelas IDEA ya yang melatih kita, yang ngasih pembelajaran kita, yang ngasih training kita tentang rekrut dan bina reseller. Kalau dulu mah belum ada, tapi alhamdulillahnya dulu ya sering sharing juga sama teman-teman IPC yang lain gitu kan. Terus meng-ATM juga cara SS ngebina kita gitu di grupnya cabang Bandung, itu Mami ATM. Apa program di cabang Bandung, Mami ATM ke grup resellernya Mami gitu. Nah, cara pembinaan Mami yaitu menganggap reseller kita itu seperti keluarga. Jadi selalu mengusahakan kenyamanan buat mereka. Jadi selalu disonding, ini rumah kedua kita ya, ini rumah kedua kita ya, ih kangen. Jadi bener-bener dimesrain gitu reseller Mami pada saat itu. Nah, selain itu juga dibuat nyaman, mereka juga kalau yang nggak bisa gitu bener-bener Mami ajarin gitu. Masya Allah, Mami itu ada loh teman-teman, dulu reseller yang ada bener-bener jadi cuman ibu rumah tangga biasa gitu ya, gabung ke Mami jadi reseller, dan sekarang bener-bener mereka udah jadi leader. Nah, itu akan menjadi kepuasan tersendiri jika kita bisa menumbuhkan orang ya, dari yang nggak bisa apa-apa menjadi berkembang. Nah, itu juga yang Mami lakukan gitu. Nah, yang terakhir nih ada rewarding tentunya. Rewarding kata reseller Mami saat itu sih, si Mami Tina mah termasuk yang royal katanya kayak gitu. Ya karena dulu Mami karena senang ya teman-teman, karena aktualisasi diri gitu kan, karena senang berbagi, Mami juga termasuk royal dulu untuk memberikan apa ya namanya reward. Dan dulu Mami boleh dong ngeklaim sebagai IPC pertama yang mengadakan acara annual meeting. Jadi gini teman-teman, Mami tuh bikin kayak semacam annual conference-nya kita ya. Kan dulu Mami ngalamin nih annual conference atau grand night pertama Mami tuh di Bandung ya, di Trans Studio Mall. Jadi Mami pikir ini kan sebenarnya prestasi kita itu dapat support dari reseller gitu kan. Kenapa enggak sih kita juga bikin ajang penghargaan untuk mereka? Masya Allah. Jadi berangkat dari situ Mami bikin annual meeting gitu kan, annual meeting di hotel gitu kan, meskipun gak nginep gitu kan, tapi mereka seneng bisa makan siang bareng di hotel. Terus Mami juga undang Pak Edo selaku IPD gitu kan ke Bandung untuk mengisi materi dan juga menyajikan pemateri-pemateri yang lain yang bisa menumbuhkan semangat dan juga menumbuhkan skill mereka sebagai reseller. Nah teman-teman, itu cara Mami kemarin ngerekrut ya dan ngebina tim reseller, atau sekarang kita menyebutnya dengan mitra IPC. Nah tapi teman-teman jangan sampai ketika kita merekrut tim reseller atau mitra ya, kita juga lupa akan tugas kita utama gitu. Nah kita juga tetap jualan, tetap personal branding gitu. Jadi selain Mami ngebina tim reseller, rekrut dan bina tim reseller, Mami juga tetap personal branding. Mami saat itu terus nge-branding di Facebook dan juga membuat fanpage lumayan ramai ya kala itu gitu, fanpage Mami dan juga Facebooknya Mami. Dan tidak lupa juga selain online tuh lewat Facebook, fanpage juga IG, tapi kebanyakan sih Mami di Facebook personal dan juga fanpage ya. IG lumayan sih ya, tapi kebanyakan yang utama di Facebook. Nah Mami juga selain online, offline juga nih teman-teman, offline. Nah offline yang Mami lakukan adalah yang pertama, selalu ikut dalam event bazar yang kantor adakan. Jadi kalau misalkan di sini tuh ada Kids Expo gitu kan di Bandung tuh, Mami ikut sama teman-teman IPC Bandung. Itu juga bisa meningkatkan personal branding kita. Jadi jualannya mah kadang di standnya mah sebentar gitu kan ya. Kita foto-foto upload deh di medsos. Wah, nah itu jadi lebih meningkatkan trust-nya customer kita yang online ke kita itu. Nah, terus juga selain itu Mami juga dulu sering open
table teman-teman, sering open table di bazar-bazar sekolah. Ada beberapa sekolah di Bandung yang suka mami datengin ketika mereka ada event gitu. Jadi bisa ngajak juga teman-teman reseller atau sekarang disebutnya mitra EPC untuk duet bareng open table seperti itu. Nah, enaknya ketika offline ini tuh kita lebih dapat gitu, feel-nya lebih dapat, istilahnya mah keramahan kita lebih terasa gitu ke calon customer. Dan ibarat kata kalau nggak closing pun kita jadi nambah teman, nambah saudara. Tapi memang teman-teman, ketika kita bandingkan nih cara online dan cara offline, costnya memang lebih besar di offline ya, dan kita juga butuh waktu khusus untuk offline karena kalau bawa anak tuh riuh banget kan ya. Mami juga ngalamin offline bawa anak riuh gitu, belum beresin barang, belum anak sambil gendong, Masya Allah. Itu benar-benar perjuangan yang kita nggak pernah bisa lupa gitu, bahwa kita tuh pernah loh bisa melakukan hal itu gitu, gendong anak sambil jualan, sambil open table gitu. Nah, online juga tetap jalan. Nah, teman-teman boleh kalau nanti pandemi telah berakhir, boleh juga mengkolaborasikan antara online dan offline ya, karena itu sama pentingnya gitu. Nah teman-teman, setelah tadi cara-cara yang tadi Mami lakukan, Masya Allah, kadarullah, rezekinya ketika tanggal 24 Agustus tim terbentuk. Nah, di kuartal 3 itu pula, berarti September ya, Mami mendapatkan qualified pertama Mami. Masya Allah, qualified pertama Mami. Dan Alhamdulillah di kuartal 4-nya juga qualified dan memenuhi syarat saat itu untuk Grand Night pertama di Bandung tahun 2015. Nah teman-teman, tentunya ada ini ya, ada resikonya juga ketika kita berani rekrut reseller. Kita juga harus berani menerima amanah, kita harus membina tim reseller. Nah itu, nah ketika juga kita ingin qualified, kita juga harus berani bahwa ya qualified itu ada perjuangannya, nggak murah gitu kan, nggak mudah gitu. Ada hal-hal yang mesti diperjuangkan. Tapi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau qualified, memang yang pertama yang harus kita tahu adalah aturan main dari qualified itu. Syarat-syaratnya harus seperti apa, itu yang pertama ya. Jadi kalau kita mengerti aturan mainnya, kita jadi punya gambaran gitu, kita jadi punya gambaran, oh itu goalsnya kita. Nah yang kedua, setelah itu teman-teman harus punya motivasi kenapa sih saya mau qualified gitu, kenapa sih saya mau qualified. Nah selain tadi udah tahu caranya, syarat jadi qualified, motivasi teman-teman tuh apa menjadi qualified. Nah kalau Mami kan waktu awalnya menjadi qualified itu ingin seperti teman-teman yang dipampang ya di kantor itu, kok kayaknya keren gitu kan, pengen qualified, terus kok kayaknya ada umroh, pengen juga nih umroh, dan umroh itu cuma bisa dicapai kalau kita qualified dulu kan, benar gak sih? Iya, kan nggak bisa reward umroh kita capai kalau kita nggak qualified. Nah, setelah kita tahu motivasinya, yang selanjutnya adalah kita cari caranya. Kita belusukan. Teman-teman di IDEA ini terbuka. Bahkan nih, kita buat sesi khusus kan ya, untuk saling sharing bagaimana seorang EPC meraih qualified pertamanya. Dan yang terakhir, ketika sudah itu semua dilakukan, teman-teman berani punya keinginan, tentu berani berjuang karena semuanya ada perjuangannya. Teman-teman yang mungkin teman-teman rasakan sekarang, penolakan atau tersendat arisan, itu semua kami pun para leader pernah mengalaminya. Saya pernah mengalami ditipu reseller sampai 70 juta bilang transfer arisan. Sayanya salah sendiri sih, nggak ngecek gitu kan. Masya Allah. Dan juga saya pernah dipermalukan di Facebook gitu kan, karena nungguin barang nggak datang gitu kan. Padahal saya sudah jelaskan. Tapi kadarullah, kakaknya menghujat saya, adiknya malah believe ke saya dan sekarang jadi EPC, Masya Allah. Tapi itu semua ada hikmahnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman siap mau qualified, harus siap juga sepaket sama perjuangannya ya.
Oke teman-teman, itu cerita singkat tentang perjalanan Mami Tina menjadi qualified. Sebenarnya mah kalau diceritain pasti panjang kali lebar. Oke, di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Kalau kata orang Sunda, lamun keyeng tangtos pareng katanya. Jadi kalau kita keinginannya bersungguh-sungguh, insya Allah akan terlaksana. Dan kalau kata quotes-quotes yang bertebaran, ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil, gitu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau qualified ataupun yang mau growth, pesan Mami Tina untuk qualified itu yang pertama adalah qualified itu kunci sukses di 3 raksa. Jadi kalau misalkan mau reward yang lain, mau terutama umroh, itu kuncinya harus qualified dulu. Terutama kalau kita punya mitra, wah itu kudu pisan jadi qualified. Karena kalau nggak qualified, freelancer punya mitra itu akan resikonya akan lebih berat ya teman-teman. Jadi itu kudu banget kita jadi qualified. Yang selanjutnya, sekali qualified tetap qualified. Kenapa begitu? Karena ketika teman-teman melepas qualified teman-teman, itu akan perlu energi dorong yang lebih besar lagi untuk teman-teman kembali qualified. Ibarat kata ketika kita main sepeda ya, ketika main sepeda terus ada tanjakan nih, kalau kita goes terus sedikit-sedikit kan lama-lama nyampe ya di puncaknya. Tapi ketika kita berhenti, waduh, itu akan butuh tenaga dorong yang lebih besar lagi dibandingkan teman-teman mencoba qualified, berjuang untuk qualified pertama teman-teman. Maka dari itu Mami Tina juga alhamdulillah semenjak qualified pertama di kuartal 3 2015 itu sampai kemarin diangkat jadi IPD, Mami Tina nggak pernah melepaskan qualified-nya Mami. Semoga teman-teman juga bisa ya. Bismillah. Teman-teman, akhir kata dari Mami, semuanya kalau ada kemauan, insya Allah pasti ada kemampuan. Yang pertama, kita harus niat, luruskan niat, selalu besarkan mimpi. Ketika sudah dapat mimpi itu, besarkan lagi. Maka dari itu teman-teman akan terus bergerak. Selalu fokus dan jangan lupa ikhtiar yang terbaik, insya Allah maka kita akan dapatkan juga yang terbaik. Selalu iringi langkah kita juga dengan doa, dan jangan lupa ridho-ridho dari orang-orang kita yang tersayang, suami, anak-anak, dan juga orang tua. Begitu sharing Mami Tina, semoga menginspirasi. Mami Tina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.